Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten yang sedang, termasuk untuk seluruh para pendengar, para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula salam hangat untuk seluruh sahabat-sahabat warga negara tetangga kita, baik Malaysia, Cina, Korea, Jepang, Italia maupun Singapura, Hong Kong, Taiwan, Kanada, Amerika, Pakistan, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Arab Saudi, termasuk negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi atas nama pemandu acara Radio RAS yang ada di channel Layar Sadam mengucapkan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami selalu membawakan acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Saudara, saya akan membacakan dan memberikan satu pencerahan dan solusi untuk Anda. Harap Anda perhatikan baik-baik karena ini penting untuk kemaslahatan banyak orang, bukan untuk perorangan, tapi untuk banyak orang. Di sini saya akan membacakan satu atensi yang bernama Sukhron. Sukhron yang ada di Malaysia ya. Sukhron kali ya. Sukhron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol-senggol ya. Saya senang sekali. Saya juga banyak teman sudah mengenal adanya channel Layar Sadam, tapi baru kali ini saya mengetahui. Kalau saya nggak kenal teman, nggak dikasih tahu teman, mungkin barangkali saya nggak tahu ya. Terima kasih sebelumnya Bung Jepri. Saya memang sudah cukup lama nih. Menurut teman saya yang sering belajar dengan Bung Jepri tentang masalah hipnotis. Jadi begini Bung Jepri, saya kan punya toko nih. Ya dibilang toko, semi toko lah seperti itu. Kalau toko kan kayak seperti supermarket yang sudah department store ya katakanlah supermarket mini lah. Jadi begini Bung Jepri, saat itu kan kebetulan lagi sepi nih, sekitar tengah hari ada sekelebat orang bolak-balik bikin saya bingung dan curiga. Akhirnya saya cuek-cuek aja selama dia tidak mengganggu toko kami. Lantas ternyata di luar dugaan Bung Jepri, malam harinya jam 9, saya tutup jam 10 malam atau jam 22 malam, dia hadir lagi bolak-balik di depan toko. Tiba-tiba dia masuk Bung Jepri. Udah saya layan dengan baik lah, namanya dia pengunjung ya. Begitu dia ngambil barang-barang produk kami, lantas masuk ke kasir. Kebetulan kasir itu kan anak buah saya. Saya mendampingi dia, mendampingi kasir, takutnya ada apa-apa. Tapi saya secara jarak jauh, masih seputar sini, masih di pusar kasir aja saya mengawasi. Entah kenapa si kasir ini setelah menghitung ngasih bon belanja, si kasir malah minta uang, si pembeli malah minta uang, bukannya membayar tapi minta uang. Termasuk barang-barang yang dibelanjakan itu dibawa. Si kasir itu nurutin, membuka laci, ngambil uang, dikasih sama dia. Ini saya curiga, apakah ini termasuk hipnotis? Kok kasir saya nggak nyadar kali ya? Tiba-tiba dia bukannya terima uang pembayaran, malah dia ngambil uang di laci dikasih sama pembeli. Akhirnya apa Bung Jepri? Saya langsung keluar pintu, saya jagain dia keluar, saya awasin. Ternyata dia pakai motor, pokoknya saya awasin itu seri motor, saya catat
Udahlah saya ikhlasin, saya juga tidak marah-marah dengan kasir, karena pada saat itu kasir saya tanyain juga dia nggak nyadar katanya. Begitu selang beberapa menit kemudian dia baru sadar, lah itu orang beli bukannya bayar malah saya ngeluarin duit, dia minta saya kasih. Nah disitulah saya kenapa tidak marah dengan kasir, karena dia terhipnotis. Akhirnya saya konsultasi Bung Jepri besoknya dengan teman saya, katanya sih ada kaitan dia belajar dengan Bung Jepri masalah hipnotis ya. Ya tujuan hipnotis itu kan buat penolakan, bisa buat menghipnotis seseorang, bisa buat menolak, tujuannya untuk kebaikan seperti itu. Nah setelah saya belajar sama teman saya, ini mohon maaf Bung Jepri ya, saya belajar sama teman belum izin Bung Jepri. Terima kasih sebelumnya walaupun saya belum izin. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, di saat hari keberapa gitu ya, kurang lebih 1 minggu dia datang. Saya kan udah apal motornya, orang juga apal. Akhirnya apa, si kasir itu saya suruh mundur, saya menjadi kasir, dia suruh jaga, agak jauh aja, pura-pura menjagain toko aja lah. Nanti di situ kan saya udah belajar nih, begitu dia bayar, seperti kayak cerita yang pertama tentang masalah kasir saya, begitu dia memberikan produk yang dia beli, dia kan nggak ngeluarin duit seperti biasanya sebelumnya korban kasir saya. Dia mengatakan gini, Pak, tolong masukkan produk ini yang saya pilih. Saya ngerti apa kata dia, saya masukin di plastik, karena sebelumnya memang saya sudah punya persiapan ya untuk menolak hipnotis. Akhirnya Bapak Jepri, setelah saya masukkan produk itu semua yang dia beli, saya masukkan ke plastik, saya serahkan ke dia. Dia bukannya ngambil dompet mengeluarkan uang untuk bayar, padahal saya sudah memberikan bon. Sekian bang, saya gitu kan. Lantas dia malah mengatakan gini, tolong buka laci, ambil uang, saya butuh sekian juta, dia bilang begitu. Disitulah saya lantas baca-baca sesuatu, memang sebelumnya juga saya sudah punya persiapan. Dia pikir saya terkena hipnotis kali, karena saya pura-pura menuruti apa kata dia. Lantas saya bicara dengan akal sehat, bang, abang tahu nggak, tempo hari masuk ke CCTV, Anda kenal dengan dia? Saya tunjukkan Bung Jepri, anak buah saya yang jadi kasir dulu yang pernah kena hipnotis olehnya. Dia kaget, Bung Jepri, saya adalah pemilik toko ini, saya katakan demikian. Saya mengetahui adanya Anda yang tempo hari menghipnotis anak buah saya. No, masih ingat? Jangan menganggap semua orang tuh bodoh. Anda memiliki kelebihan menghipnotis seseorang, tapi untuk tujuan kejahatan. Barang siapa diambil, bukannya bayar malah minta uang sama kasir. Sekarang saya menjadi korbannya, silakan. Mau apa? Jangan anggap saya kena hipnotis oleh Anda loh. Sekarang begini aja, buka dompet Anda, bayar sesuai dengan yang Anda ambil. Lantas dia mengikuti apa kata saya, Bung Jepri. Dia bingung, dia ngambil uang. Yang bikin saya bingung, Bung Jepri, malah dia mau menyerahkan uang semuanya di dompet, banyak banget. Saya bilang begini, bang, kenapa ngeluarin duit semuanya? Saya kan butuh uang sesuai dengan Anda beli. Nih saya kembalikan. Malah dia ngeyel, ngotot. Enggak bang, buat Anda semuanya. Saya nggak mau bang. Akhirnya apa? Di situ sempat kan cekcok. Akhirnya apa? Kuncian hipnotis saya terhadap dia saya tutup. Saya sadarkan dia, baru dia bingung, bengong. Abang, itu dompet Anda. Anda ambil duit buat bayar saya, Anda belum bayar. Karena saya nggak berani mengambil uang Anda di dompet karena Anda kan pembeli. Oh ya, dia serba salah, terus dia bayar sesuai dengan jumlah yang ada. Menurut saya, Bung Jepri, dia merasakan punya kesalahan. Di situ dia nyadar siapa yang dihadapi, dia merasakan saya punya. Akhirnya apa? Dia serba salah, dia bayar, terus dia tergopoh-gopoh, dia pergi setelah bayar. Nah disitulah Bung Jepri. Tapi terus terang, riwayat yang pertama korban anak buah saya nggak dendam.
saya ikhlas. Terus saya ambil hikmahnya untuk mengambil pengalaman Bung Jepri, dan saya bisa mengukur apakah saya bisa menjalankan, mengamalkan ilmu hipnotis untuk lawan. Ternyata dia terkena batunya Bung Jepri. Dia sadar dia tidak mengenakan hipnotis terhadap saya karena saya sudah pasang pagar, sehingga dia menuruti apa katanya saya. Demikianlah Bung Jepri, mudah-mudahan amalan-amalan yang engkau berikan pada teman saya, dan termasuk saya belum izin. Saya mohon maaf barangkali saya ceroboh, tidak izin dengan Bung Jepri. Dan sebelumnya saya terima kasih banyak dengan adanya ini. Saya jadi bersyukur banget kepada Allah melalui Bung Jepri. Saya ngambil pengalaman dengan toko saya, adanya anak buah saya terhipnotis. Akhirnya pada saat dia datang, sebelum datang saya secepatnya belajar dengan teman saya. Alhasil alhamdulillah, disitulah saya mengukur bahwa saya sudah mampu menjalankan ilmu hipnotis, sehingga lawan hipnotis dia malah kalah dibuatnya atas izin Allah. Mohon pencerahannya Bung Jepri. Saya juga masih banyak PR karena saya masih banyak belajar. Mohon maaf, saya pemula baru kali ini merasakan Bung Jepri. Terima kasih atas remote atas saya dan pencerahan dan solusinya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tidak salah di sini namanya saudara siapa ini ya? Syukron ya, Syukron yang dari Malaysia ya. Alhamdulillah saudara Syukron, namanya Syukron bagus sekali ya. Saudara Syukron, terima kasih sebelumnya atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RAS yang ada. Dan saya juga berterima kasih Anda sudah mengamalkan ilmu yang Anda katakan tadi melalui kawan yang pernah belajar dengan saya. Anda tanpa harus meminta maaf atau izin pun saya sudah ikhlas, malah saya senang mendengarkan. Karena tujuan kami adalah untuk kemaslahatan, menolong banyak orang seperti yang baru saja Anda menceritakan kejadian-kejadian yang ada. Dan bisa saja Anda bisa mengamalkan, share kepada kawan-kawan boleh. Yang penting tujuannya untuk kebaikan ya. Dan mudah-mudahan ini kita ambil hikmahnya ya untuk semua orang yang kebetulan mendengarkan adanya hipnotis melawan hipnotis. Hipnotis yang pertama adalah hipnotis kejahatan. Yang kedua adalah Anda sendiri hipnotis untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, menyadarkan banyak orang atau menolong banyak orang seperti itu ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya, baik termasuk di luar negeri sana. Inilah salah satu kita ambil hikmah daripada saudara Syukron yang ada di Malaysia. Dengan adanya beliau pernah kejadian anak buahnya terhipnotis oleh pengunjung yang memang kerjanya menghipnotis seseorang. Dia membeli bukannya membayar, malah meminta uang untuk membuka lacinya, sehingga si kasir itu terbawa hipnotis.